Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jepara yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Jepara, kemudian Bapak Ibu Komite SMP Negeri 2 Jepara, beserta tokoh masyarakat yang ada di sekitar SMP Negeri 2 Jepara yang kami hormati, beserta anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Jepara yang sangat kami cintai. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara seminar pemetaan aset yang ada di SMP Negeri 2 Jepara. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Terima kasih. Kemudian pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan mengadakan diskusi bersama tentang aset yang ada di SMP Negeri 2 Jepara. Aset yang ada di SMP Negeri 2 Jepara meliputi yang pertama yaitu aset manusia, kemudian aset fisik, kemudian yang ketiga ada aset sosial, yang keempat ada aset lingkungan, yang keempat ada aset agama dan budaya, kemudian selanjutnya yaitu aset finansial, dan yang terakhir yaitu aset politik. Langsung saja kita menuju acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jepara. Kepada Bapak Fathur Rahman kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ibu CGP, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat hadir di tempat ini untuk melakukan diskusi terkait dengan upaya peningkatan kemajuan sekolah dengan cara kita meningkatkan bagaimana mengelola aset dengan baik, aset supaya mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan di SMP Negeri 2 Jepara. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa para Bapak Ibu CGP yang kebetulan pada angkatan ini ada 4 orang, ini adalah aset yang dimiliki oleh sekolah juga untuk menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin pendidikan di masa-masa yang akan datang, dan itu disiapkan oleh pemerintah, disiapkan oleh Kementerian Riset dan Kementerian Pendidikan, kemudian juga Kemendikbudristek, untuk menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu salah satunya adalah dibekali bagaimana mengelola aset supaya bisa mendukung kemajuan pendidikan dimanapun nanti beliau, karena calon-calon pemimpin. Seperti bagaimana kita ketahui bahwa untuk menjadi pengawas, untuk menjadi kepala sekolah, salah satu syarat yang harus dipenuhi itu adalah mempunyai sertifikat guru penggerak. Tidak berarti semua guru penggerak harus diangkat jadi kepala sekolah dan jadi pengawas, tidak, tapi salah satunya syarat. Yang kedua itu adalah pengalaman di bidang manajerial minimal 2 tahun. Berarti di sini pernah menjadi wakil kepala sekolah, pernah menjadi
anggota organisasi komunitas belajar, LGMP, komunitas guru dan sebagainya, itu termasuk manajerial, pengalaman manajerial. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin panjenengan kalau mendengar aset itu arahnya pasti ke harta kekayaan dan begitu. Mestinya yang namanya aset secara denotatif di sini arti makna sebenarnya itu adalah harta atau kekayaan yang berharga yang dimiliki oleh seseorang atau mungkin organisasi atau apa. Kalau sekolah berarti asetnya itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh sekolah, kekayaan berharga. Di sekolah kekayaannya bukan hanya berupa fisik, bukan hanya berupa bangunan, kemudian sarana prasarana bentuk fisik, tapi juga tadi disebutkan bahwa aset diantaranya itu adalah SDM, sumber daya manusia, dan itu harus mampu digerakkan, dikelola dengan baik supaya mampu menunjang kegiatan pembelajaran dan peningkatan mutu di kualitas pembelajaran di sekolah. Asetnya kita itu apa saja untuk SDM-nya, bagaimana gurunya, bagaimana tenaga tasnya, tenaga tata usaha, administrasi sekolah, perpustakaan, laboran dan sebagainya, itu semuanya aset. Yang kedua aset fisik tadi disampaikan. Kalau aset fisiknya didiskusikan mungkin yang perlu ditambah apa, yang belum ada dan sebagainya. Itu kalau sekolah setiap tahun mestinya memang membuat semacam analisis konteks untuk menyusun program. Itu dimulai dengan analisis konteks. Nah, salah satunya analisis konteks yaitu tadi kita memetakan asetnya, aset-aset kita, baik itu SDM, baik itu aset fisik, juga aset sosialnya. Itu kan ada kelemahan-kelemahan, ada kelebihan-kelebihan. Kalau kita punya kelebihan, bagaimana memanfaatkan kelebihan itu? Kalau kita punya kekurangan, bagaimana menutup kekurangan itu? Ini kan kita melakukan analisis konteks yang biasanya seperti itu. Kemudian bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa yang pertama SDM manusia, yang kedua fisik, yang ketiga itu adalah aset sosial, yang keempat di sini ada aset politik, ada aset agama, ada aset finansial. Itu yang perlu diketahui, dan ini semuanya bisa dimanfaatkan, dipetakan, bisa membantu terwujudnya pembelajaran atau pendidikan yang berkualitas di SMP Negeri 2 Jepara. Itu yang nanti perlu didiskusikan, mungkin arahnya ke sana. Kemungkinannya ini adalah bagian dari upaya melakukan analisis konteks untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Disampaikan oleh Bapak Fathur Rahman, untuk 7 pemetaan sumber daya aset itu yang pertama ada manusia, kemudian sosial, fisik, lingkungan atau alam, agama, dan budaya, kemudian ada politik dan finansial. Untuk aset pasti kita di pikiran kita itu aset tuh biasanya itu kan aset kita dan tenaga kependidikan. Selanjutnya untuk yang pertama kepala sekolah merupakan aset modal manusia. Di sini Bapak Fathur Rahman sebagai kepala SMP Negeri 2, 37 guru ASN dengan non ASN 16, sehingga jumlahnya ada 53 guru. Nah, di sini juga ada tenaga kependidikan, ada 2 ASN dan non ASN ada 12, sehingga aset atau modal manusia. Kami sampaikan bahwa untuk tenaga guru dan kependidikan di SMP Negeri 2 Jepara, dari segi jumlah mungkin terhitung sudah banyak, tapi ternyata cukup banyak, tapi
ternyata kalau dirasio dengan jumlah siswa yang ada belum ideal. Kekurangannya mungkin dari beberapa guru mapel seperti IPS, matematika khususnya itu kurang karena terbebani jumlah mengajar yang cukup besar atau cukup banyak seperti itu. Ini kan sudah lumayan bagus, bahkan juga kategori bagus sekali gitu. Nah, jadi dari modal fisik ini semoga aja kedepannya benar-benar bisa membantu kita dalam melaksanakan atau melakukan proses belajar pembelajaran. Kaitannya dengan modal fisik, untuk kalau saya melihat untuk lingkungan itu sudah baik. Dilihat dari lingkungan sekolah ini sudah ada lapangan olahraga yang di sampingnya sudah ada tanaman-tanaman yang bisa membuat asri sekitarnya sehingga anak-anak bisa nyaman dalam melakukan aktivitas. Tetapi mungkin saja masih perlu ada perawatan untuk masukkan ke sekolah, masih perlu perawatan sehingga anak-anak nanti bisa lebih nyaman lagi, Pak. Untuk air bersih mungkin sekolah sudah itu ya sudah layak lah untuk kita, untuk lingkungan kita masalah air bersihnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Bapak Ibrahim. Saya di sini murid dari kelas 8A SMP Negeri Jepara. Menurut saya dari modal fisik untuk fasilitas sekolah itu lebih sedikit lebih bagus lah. Fasilitasnya itu khususnya WC kebanyakan tuh ada yang bagus, ada yang kotor. Dan untuk fasilitas di kelas, menurut saya tuh yang lebih kurang tuh AC atau kipas Kondisi kondisinya. Kalau untuk laboratorium gimana? Laboratorium itu ya lumayan bagus fasilitasnya, tapi untuk kebersihannya itu kurang. Nah, untuk kotor semua. laboratorium Ya. apa Kayak jarang dibersihin. Perpus saya cukup bagus juga. Lebih baik yang lebih bagusnya itu murid-murid harusnya lebih mengenal buku daripada HP. Soalnya saya melihat murid-murid itu lebih memegang HP daripada buku. Oke, terima kasih Untuk untuk modal finansial yang ada di sekolah kita, ada beberapa modal yang aset atau modal yang dari keuangan tentunya ya, itu ada BOS, kemudian ada dana itu yang dari itu apa Bu? Dinas komite juga ada ya, itu tuh aset finansialnya. Maka untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar dan pembelajaran di SMP Negeri 2 tentunya sudah sangat kondusif ya, sudah cukup untuk modal finansialnya, aset dari modal finansial. Namun demikian mungkin nanti ada tanggapan dari Bapak Ibu, dari komite, dari orang. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Adi Hasan tadi, modal finansial ya. Jadi itu memang benar bahwa dengan adanya modal finansial segala sesuatu itu bisa tercukupi. Lebih-lebih tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 sumber yang bisa didapatkan oleh SMP Negeri 2 Jepara. Nah, ini sangat membantu terkait dengan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang di situ menggunakan ini finansial. Intinya seperti itu, Bapak.
Terima kasih. Iya, dana pembiayaan. Selanjutnya yaitu model lingkungan alam yang ada di SMP Negeri 2 Jepara. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sekolah kita merupakan sekolah yang asri, sekolah yang sangat luas, di mana di situ terdapat berbagai macam model alam, ya, termasuk model tumbuhan, kemudian model tanaman-tanaman yang ada di belakang itu ya, yang warung apotek hidup, ya, itu termasuk ke dalam model lingkungan alam. Selain apotek hidup yang ada di belakang itu, kemudian di sekitar lapangan kita, kita juga ada lapangan ya, lapangan yang begitu luas yang bisa digunakan oleh siswa-siswi kita untuk berbagai acara, berbagai kegiatan, untuk olahraga, untuk acara dan ekstrakurikuler dan sebagainya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi tentang apa yang Ibu sampaikan, yaitu tentang modal lingkungan alam ya. Khususnya di sekolah kita ini kita sudah mempunyai modal lingkungan alam yang begitu begitu luas, khususnya untuk lingkungan sekolah kita. Maka kita juga perlu menjaga lingkungan tersebut dengan cara artinya kebersihannya. Karena apa? Terkadang anak-anak ada yang organik, non organik dan satu ya itu. Nah itu mungkin bisa dipisahkan sehingga nanti akan menjaga lingkungan sekolah ini akan lebih baik lagi, sehingga juga nanti kaitannya dengan pemanfaatan sampah-sampah itu yang nantinya berguna bagi pembelajaran di sekolah, tentunya seperti itu. Mungkin itu dari